Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Saya Atsna Manusinta Huru, kelas B dengan NIM 2101040078 dari FK Biologi Universitas Nusa Cendana. Baik, di sini saya akan membahas soal ujian akhir semester mata kuliah Kimia Biologi. Soal yang pertama, suatu larutan kalsium klorida yang mengandung 6% B per B saat terlarut mempunyai kerapatan 1,17 G per ml. Jumlah mol Cl- yang terdapat dalam 100 ml larutan tersebut adalah ArCa sudah diketahui yaitu 40 dan Cl sama dengan 35,5. Penyelesaian berat kalsium klorida 6%. Kita hentarkan dia ke dalam bentuk gram, maka 6% menjadi 6 gram. Saat terlarut dengan kerapatan 1,17 G per ml. Ca sama dengan 40, Cl sama dengan 35,5. Massa kalsium klorida 6 gram kali 1,17 G per ml sama dengan 7,02 gram. Berat pelarut sama dengan 40 kurang 35,5, hasilnya adalah 4,5 gram. Langkah selanjutnya kita cari kemolaran. Rumus dari kemolaran yaitu mol saat pelarut per kilogram pelarut. 7,02 gram per 4,5 gram. Maka hasilnya adalah 1,56 gram per mol. Jadi, jumlah mol Cl- yang terdapat dalam 100 ml larutan tersebut adalah 1,56 gram per mol. Kita masuk ke soal yang kedua. Sebanyak 4 gram cuplikan H2SO4 dilarutkan dalam 25 ml air. Jika larutan dinetralkan dengan 25 ml NaOH 0,8 m, maka kemurnian kadar H2SO4 dalam cuplikan adalah. Penyelesaian, diketahui 4 gram cuplikan H2SO4, 25 ml NaOH 0,8 m. Di soal ditanya kadar H2SO4. Maka langkah yang pertama kita cari mol H2SO4 sama dengan mol NaOH. Dengan rumus M sama dengan V dikali dengan basa valensi. Maka 0,8 sama dengan 25 kali 1. Maka hasilnya 20 mol sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 mol. Langkah yang kedua, massa H2SO4 sama dengan mol kali mR. 2 kali 10 pangkat min 2 dikali 98, maka hasilnya adalah 19,6. Langkah yang pertama, kita menentukan volume metana. 2x tambah 5 kali 10 kurang x sama dengan 32. 2x tambah 50 kurang 5x sama dengan 32. 50 kurang 32 sama dengan 5x kurang 2x. 50 kurang 32 sama dengan 18. 5x kurang 2x sama dengan 32. Maka 18 sama dengan 3x. Maka x sama dengan 18 per 3. X sama dengan 6 liter. Soal yang keempat. Terdapat 100 gram larutan dan NaNO3 10% berat dalam suatu botol bereaksi. Berapa gram NaNO3 lagi yang harus dilarutkan ke dalam 100 gram larutan 10% tersebut agar berubah menjadi 20%? Kita jawab, NaNO3 adalah bersifat netral. NaNO3 sama dengan NaOH tambah HNO3 menghasilkan NaNO3 tambah H2O. Langkah yang pertama, kita cari larutan NaNO3 10% dalam 100 gram. 10% kali 100 gram sama dengan 10 per 100 kali 100 gram. Nah, 10 kali 100 sama dengan 1000. 1000 dibagi 100 sama dengan 10. Maka hasilnya adalah 10 gram. Langkah yang kedua, apabila ingin membuat larutan NaNO3 berubah menjadi 20% dalam 100 gram adalah, 20% kali 100 gram sama dengan
20/100 dikali 100 gram. 20 kali 100 sama dengan 2000. 2000 dibagi 100 sama dengan 20. Maka hasilnya adalah 20 gram. Jadi larutan NaNO3 yang harus dilarutkan ke dalam 100 gram larutan 10% agar berubah menjadi 20% adalah 20 gram dikurangi 10 gram. Maka hasilnya adalah 10 gram. Soal yang kelima, suatu reaksi berlangsung sesuai persamaan reaksi berikut. Fe2 tambah O2 menghasilkan Fe2O3 atau reaksi belum setara. Pada keadaan standar terjadi reaksi antara 0,5 mol Fe2 dan 0,05 mol O2. A. Saat apakah yang bertindak sebagai pereaksi pembatas dan berapakah sisa saat yang tidak bereaksi berdasarkan persamaan reaksi itu? B. Hitung fraksi mol Fe2 dan O2. C. Hitung kemolaran yang F2O3 terbentuk. Jawab. Menyetarakan persamaan reaksi tetapi dengan metode aljabar. Sama dengan Fe2 tambah O2 menghasilkan Fe2O2. Yang pertama, cara kerja metode aljabar. Fe2 tambah O2 menghasilkan Fe2O2. Sama dengan A Fe2 tambah B O2 menghasilkan C Fe2O2. Rumus yang dipakai yang pertama kita ambil dari kiri ke kanan. Bisa Fe(A) sama dengan 2C, O2B sama dengan 3C. Di sini kita bisa lihat huruf yang lebih banyak adalah C sama dengan 1. A sama dengan 2, 2B sama dengan 3, B sama dengan 3/2, C sama dengan 1. Sekarang dipecahkan supaya bilangan bisa hilang. A sama dengan 2, A sama dengan 4, B sama dengan 3/2, B sama dengan 3, C sama dengan 1, C sama dengan 2. Hasil yang diperoleh, 4V tambah 3O2 menghasilkan 2Fe2O3. Cara tentukan reaksi pembatasan adalah 4Fe2 tambah O2 menghasilkan Fe2O2. Nah, 4Fe2 tambah O2 itu adalah bereaksi dan Fe2O2 itu adalah hasil reaksi. Mencari mol Fe2 sama dengan Gr/Ar sama dengan 0,5 gram per 1,5 sama dengan 0,1 mol. Mol O2 sama dengan Gr kali Ar sama dengan 0,5 gram per 1,5 sama dengan 0,05 per 1,5 sama dengan 0,1 mol. Mol yang didapatkan hasilnya dikalikan dengan nilai molar. Yang pertama menentukan reaksi. Kita bisa menggunakan rumus jumlah mol Fe2 per koefisien Fe2 sama dengan 0,1/4 sama dengan 0,025. Yang kedua, reaksi O2. Jumlah dengan merumus jumlah mol O2 per koefisien O2 sama dengan 0,05/3 sama dengan 0,67. Soal yang keenam, cuka pasar 4% B mempunyai density 1,0058 G cm²-3. Berapa molaritas dan normalitas cuka pasar itu? CH3COOH asam cuka. Yang pertama, molaritas. Dengan rumus M sama dengan persen kali R kali 10/mR sama dengan 4 kali 1,058 kali 10/60, maka hasilnya adalah 0,705 M. Yang kedua, normalitas. Dengan rumus N sama dengan M kali R1, maka hasilnya 0,705 kali 1 sama dengan 0,705 N atau normalitas. Nomor 7, apa makna berikut? A. 25 ppm Fe dalam 100 ml air sungai. B. 25 ppm P2O5 dalam 1 H tanah. Jawab. Yang A.
25 ppm artinya bahwa zat terlarut sebanyak 0,00025 mg yang dilarutkan ke dalam 100 ml air. Menghitung jumlah Fe pada 25 ppm Fe dalam 100 ml air sungai. Diketahui ppm sama dengan 25, V larutan air sungai sama dengan 100 ml. Ditanya volume Fe. Jawab, volume Fe sama dengan volume larutan kali ppm per 10. Sama dengan 1000 ml kali 25 per 10. Maka hasilnya adalah 0,025 ml. B. 25 ppm P2O5 dalam 1 HA tanah adalah dalam satuan 1 HA tanah terdapat 0,00025 ml P2O5 karena 0,00025 ml merupakan 25 per sejuta dalam HA tanah. 25 per 1 juta kali 1 sama dengan 0,00025 ml. 8. Suatu zat non-elektrolit Mr sama dengan 60 sebanyak 90 gram dilarutkan ke dalam 500 gram air. Penurun titik beku larutan ini adalah 1,55 derajat Celcius. Berapa gram dari zat tersebut yang harus dilarutkan ke dalam 2,5 kilogram air agar diperoleh penurunan titik beku yang 1/2 dari titik beku di atas? Jawab, diketahui Mr sama dengan 60 gram per mol. Massa sama dengan 90 gram, ml sama dengan 500, Tb sama dengan 1,55 derajat Celcius. Di soal tadi ditanya ml2 sama dengan 2,5 kg, Tb1 sama dengan 1/2. Maka molar sama dengan 90 gram per 60 kali 1000 per 500. Maka hasilnya adalah 90 per 30 sama dengan 3 molal. Yang pertama, Tb sama dengan M kali Kb. 1,55 sama dengan 3 Kb. 3 kali Kb. Kb sama dengan 1,93. Yang kedua, kita tentukan Tb1 per 1/2. Yang pertama kita tentukan Tb sama dengan M kali Kb. 1,55 sama dengan 3 kali Kb. Kb sama dengan 1,93. Yang kedua kita tentukan Tb1 sama dengan 1/2. Tb1 sama dengan 1/2 kali 1,55 sama dengan 0,775 derajat Celcius. Tb1 sama dengan M kali Kb. 0,775 sama dengan M kali 1,93, M sama dengan 0,401. M sama dengan GR kali MR sama dengan 1000 per ml. 0,401 sama dengan GR per 60 kali 1000 per 1200. 0,401 sama dengan GR per 72. Maka GR sama dengan 29 gram. N6H12O6 dalam 100 gram air mendidih pada suhu 102,6 derajat, Kb air sama dengan 0,52. Kemudian seluruh glukosa dalam larutan difermentasikan dengan reaksi C6H12O6 menghasilkan C2H5OH tambah CO2 belum setara. Volume gas yang dihasilkan pada keadaan standar adalah titik. Di sini MR-nya sudah diketahui yaitu 180. Maka kita jawab delta Tb sama dengan Tb larutan tambah Tb pelarut sama dengan 102,6 kurang 100. Maka hasilnya adalah 2,6 derajat Celcius. Selanjutnya kita hitung konsentrasi larutan glukosa. Delta Tb sama dengan M kali Kb. M sama dengan delta Tb per Kb air sama dengan 2,6 derajat Celcius per 0,52 sama dengan 5 molal.
Selanjutnya kita tentukan delta TF. Delta TF sama dengan M kali KF air. Sama dengan 5 kali 1,86. Nilai KF sebesar 1,86. Maka hasilnya adalah 9,3 derajat Celcius. Delta TF sama dengan titik didih saat pelarut kurang titik didih larutan, titik didih larutan, titik didih larutan. Titik didih larutan TF air kurang delta TF sama dengan 0 derajat Celcius kurang 9,3 derajat Celcius, maka hasilnya adalah 9,3 derajat Celcius. Soal nomor 10. Sejumlah 7,480 gram senyawa organik dilarutkan ke dalam air menghasilkan 300,0 ml larutan. Larutan ini memiliki tekanan osmotik 1,43 atm pada 27 derajat Celcius. Analisis senyawa ini menunjukkan kandungan 41,8%, C 4,7%, H sama dengan H 37,3%, 0, O dan 16,3% N. Rumus molekul senyawa organik tersebut adalah, jawab. Di soal diketahui massa senyawa 7,480 gram. V sama dengan 300,0 ml. Osmotik 1,43 atm. T sama dengan 27 derajat Celcius. Persen C sama dengan 41,8%. Persen H sama dengan 4,7%. Persen O sama dengan 37,3%. Ditanya rumus senyawa. Jawab. Yang pertama, menentukan kandungan nitrogen. Nitrogen sama dengan 100% kurang persen C tambah persen H tambah persen O. N sama dengan 100% kurang 41,8% tambah 4,7 tambah 37,3%. N sama dengan 16,2%. Yang kedua, menentukan massa masing-masing unsur. Misalkan, massa total adalah 100 gram. Maka massa C sama dengan 41,8 per 100 kali massa total. Massa C sama dengan 41,8 per 100 kali massa total, yaitu 100. Maka massa C sama dengan 41,8. Kemudian kita cari massa H. Massa H sama dengan 4,7 per 100 kali massa total, yaitu 100. Maka hasil H adalah 4,7. Kemudian kita cari massa O. Massa O sama dengan 37,3 per 100 kali massa total. Massa O sama dengan 37,3 per 100 kali massa total, yaitu 100. Maka massa O sama dengan 37,3. Massa N sama dengan 16,2 per 100 kali massa total. Massa N sama dengan 16,2 per 100 kali massa total, yaitu 100. Maka hasil massa N sama dengan 16,2. Selanjutnya kita menentukan MR rumus molekul. T sama dengan 27 derajat Celcius sama dengan 27 ditambah 273 sama dengan 300. Kita menentukannya menggunakan rumus tekanan osmotik, yaitu sama dengan N per V kali R kali T. Tekanan osmotik sama dengan massa per mR kali 100 per ml kali RT kali T. 1,43 sama dengan 7,480 per mR kali 82 kali 1000 kali 300 kali 0,082 kali 300. 1,43 sama dengan 7,480 per mR kali 82. Maka mR sama dengan 7,480 per mR kali 82 sama dengan 428,92 sama dengan 429. Soal nomor 11. Banyak garam dapur yang harus ditaburkan ke dalam 0,5 ton salju agar titik beku air salju turun sebesar 1 derajat Celcius adalah. Jawab.
Tadi di soal diketahui P sama dengan 0,5 ton. Nah, terlebih dahulu kita ubahkan atau hentarkan dulu ton ke dalam bentuk kilogram, yaitu 0,5 tambah 1000. Maka hasilnya adalah 50 kg. TV sama dengan 1 derajat Celcius. Penggunaan persamaan titik beku. Delta TB sama dengan M kali KB. Sama dengan 50 kg kali 1 derajat Celcius. Maka hasilnya adalah 50 derajat. Garam sama dengan 78,629 gram kurang 78,630 kg. Maka hasilnya adalah 78,63 kg. Nomor 12. Reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna dari senyawa dekana adalah rumus pada reaksi pembakaran sempurna pada dekana C10H22. Reaksi pembakaran sempurna pada senyawa dekana adalah 2C10H22 tambah 31O2 menghasilkan 20CO2 tambah 22H2O. Soal yang 13, reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna dari bensin adalah bensin merupakan senyawa hidrokarbon dengan rumus kimia C8H18. Reaksi pembakaran sempurna dari bensin C8H18 adalah 2C8H18 tambah 25O2 menghasilkan 16CO2 tambah 16H2O. Reaksi pembakaran tidak sempurna dari bensin C8H18 yaitu 2C8H18 tambah 17O2 menghasilkan 16O2 tambah 16H2O. Soal nomor 14. Diketahui terdapat reaksi substitusi antara 2 bromobutana dan natrium hidroksida CH3, CH2, CHBr, CH3 tambah NOH. Tentukan dan jelaskan hasil reaksi yang terjadi. Jawab, reaksi-reaksi pada alkana spesifik terhadap reaktannya. Reaksi-reaksi tersebut antara lain adisi, substitusi, eliminasi, oksidasi. Nah, yang terjadi pada 2 bromobutana tambah NaOH yang paling mungkin terjadi adalah reaksi substitusi. CH3 kurang CH2 kurang CHBr kurang CH3 ditambah NOH menghasilkan CH3 kurang CH2 kurang CHOH kurang CH3 tambah NaBr. 19. Perhatikan persamaan reaksi berikut. CH3 kurang CH2 kurang C sama dengan CH tambah HCl menghasilkan X. Tentukan dan jelaskan reaksi yang terjadi dan gambarkan senyawa utama yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Jawab, CH3 kurang CH2 kurang C sama dengan CH tambah HCl menghasilkan X. X adalah CH3 kurang CH2 kurang C. C1 sama dengan CH3. Merupakan reaksi pemutusan ikatan rangkap 3. Nomor 15. Perhatikan persamaan berikut. CH3 kurang CH2 kurang C sama dengan CH tambah HCl menghasilkan X. Tentukan dan jelaskan reaksi yang terjadi dan gambarkan senyawa utama yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Jawab, CH3 kurang CH2 kurang C sama dengan CH tambah HCl menghasilkan X. Maka X adalah CH3 kurang CH2 kurang C. C berikatan Cl sama dengan CH3. Ini merupakan reaksi pemutusan ikatan rangkap 3. Selanjutnya nomor 16. Jelaskan dan gambarkan reaksi eliminasi berdasarkan reaksi pembuatan satu pentana dari 2 fluoropentana. Jawab, reaksi eliminasi adalah salah satu garis reaksi organik di mana 2 substituen dipisahkan dari suatu molekul baik satu atau 2 tahap. CH3 kurang CH kurang CH2 kurang CH3 kurang CH3 menghasilkan CH3 kurang CH dan CH berikatan Cl kurang CH berikatan H kurang CH2 kurang CH2. Berikut nomor 17.
Jelaskan menurut pendapat yang Anda ketahui tentang definisi dari biokimia. Baik, menurut biokimia menurut saya adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang peranan berbagai molekul dalam reaksi kimia dan proses yang berlangsung dalam makhluk hidup. Selanjutnya nomor 18, mengapa kimia memiliki peranan penting dalam mempelajari biokimia? Menurut saya, kimia memiliki peranan penting dalam mempelajari biokimia karena yang pertama, dalam beberapa pengujian dalam laboratorium biologi menggunakan juga bahan-bahan kimia buatan. Yang kedua, dalam pembuatan obat-obatan yang berguna bagi pengobatan dibutuhkan juga ilmu kimia untuk membuat obat-obatan. Jadi, kimia sangat penting dalam mempelajari biokimia. Nomor 19. Jelaskan maksud dari perubahan kimia dan energi. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan suatu zat baru dan tidak dapat dikembalikan. Contohnya, kertas terbakar dan besi berkarat. Perubahan energi adalah berubahnya bentuk energi dari suatu jenis energi ke energi lain. Contohnya, kipas angin. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Soal yang berikut nomor 20, jelaskan keterlibatan makromolekul dan metabolisme manusia. Makromolekul itu untuk menunjang aktivitas. Semua proses aktivitas tersebut dilakukan melalui reaksi-reaksi yang terintegrasi dan terorganisasi yang disebut metabolisme. Selanjutnya nomor 21. Sebutkan dan jelaskan salah satu fungsi mineral yang berperan sebagai larutan elektrolit dalam tubuh. Jawaban, natrium atau sodium. Sodium merupakan elektrolit yang penting dalam tubuh karena mengontrol tekanan darah dan volume darah serta membantu kerja otak dan otot. Sodium pada umumnya ditemukan berada di luar sel, tetapi di dalam plasma pada aliran darah. Sodium dalam jumlah kecil dikeluarkan melalui keringat. Soal yang terakhir, nomor 22. Vitamin termasuk senyawa organik atau organik? Apakah vitamin dapat diubah strukturnya menjadi lebih sederhana? Berikan contoh vitamin tersebut, sertakan dengan sumber vitamin tersebut, dan bagaimana perubahan strukturnya dalam tubuh. Jawaban, vitamin merupakan senyawa organik. Bisa dicontoh vitamin C. Sumbernya adalah buah-buahan, misalnya dari jeruk, tomat, buah mete, dan belimbing. Bisa juga dari sayuran. Oksidasi asam askorbat menjadi asam dehidroaskorbat. Di sini teman-teman bisa lihat perubahannya dari mula-mula asam askorbat, dia berubah menjadi asam dehidroaskorbat.